Oke, baiklah, kita lanjut tentang energi potensial listrik dan potensial listrik. Oke, nah untuk energi potensial listrik itu biasanya dilambangkan dengan EP, di mana energi potensial listrik itu adalah usaha untuk memindahkan suatu muatan uji dari suatu titik ke suatu tempat yang berada di sekitar muatan sumber. Nah, jadi misalkan seperti ini ilustrasinya. Misal kita punya muatan sumber sebesar Q ya, sebesar Q. Lalu sejauh R besar dari muatan sumber itu ada muatan min Q kecil. Nah, jadi kita ingin kalau seandainya tidak ada energi potensial untuk mempertahankan kedudukan antara plus Q dan min Q, otomatis karena mereka berlawanan jenis dia akan saling mendekat ya. Nah, maka nanti muatan Q ini akan berpindah. Nah, muatan min Q ini akan berpindah. Min Q inilah yang disebut dengan muatan uji. Ya, jadi dia akan berpindah. Yang tadinya jaraknya sangat jauh dari muatan sumber, sekarang dipindahkan jaraknya menjadi sangat dekat dengan muatan sumber. Atau jarak antara muatan uji dengan muatan sumber itu sebesar R. Nah, sehingga kita bisa rumuskan untuk energi potensial listrik atau EP dengan persamaan EP sama dengan K dikali Q besar kali Q kecil per R. Nah, itu untuk energi potensial. Apa itu EP? Energi potensial, K itu sebuah konstanta yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 ya. Jadi nilai K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter per kulom. Newton meter kuadrat per kulom kuadrat. Gitu. Nah, ini untuk nilai K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Nah, untuk Q besar dan Q kecil itu ada yang disebut muatan uji, ada yang disebut sebagai muatan sumber, maka kita misalkan aja itu muatan listrik. Kadang Q besar dan Q kecil ini diganti dengan Q1 dan Q2. Ya, R itu apa? R itu jarak antara dua buah muatan. Nah, itu yang dinamakan dengan R. Satuannya dalam meter. Oke, kita lanjut ke potensial listrik. Jadi beda ya antara energi potensial dengan potensial listrik. Nah, kadang kalau kita belajar listrik dinamis waktu di bab 1, itu listrik dinamis itu ada beda potensial ya. Beda potensial dan potensial listrik itu sebenarnya hampir-hampir sama ya. Potensial listrik ini punya lambang V, satuannya juga volt, di mana potensial listrik itu adalah energi potensial per satuan muatan di suatu titik. Nah, jadi kita bisa menentukan besarnya potensial listrik pada suatu titik dengan persamaan V sama dengan EP dibagi dengan Q. Jadi V ini itu yang potensial listriknya, EP itu yang energi potensial listrik, Q itu yang dinamakan dengan muatan. Nah, jadi kan kita tadi dapat persamaan EP itu K besar per Q kecil dibagi K dikali Q besar kali Q kecil per R. Nah, maka kita ganti di sini EP-nya K kali Q besar kali Q kecil per R dibagi lagi dengan Q, dibagi lagi dengan Q. Maka kita bisa sederhanakan persamaannya. Di sini Q dengan Q-nya kita bisa sederhanakan. Sehingga persamaan V itu juga bisa ditentukan, atau potensial listrik itu juga bisa ditentukan dengan persamaan V sama dengan K dikali Q besar per R. Nah, jadi yang V ini yang namanya potensial listrik. K tadi tetapan tadi satu yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulom kuadrat. Q di sini adalah muatan ya, muatan listrik. R di situ adalah jarak antar muatan ke suatu titik yang dipengaruhi oleh potensial listriknya. Oke, itu yang dinamakan dengan potensial listrik. Sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal yang pertama yaitu titik P, Q, dan R terletak pada suatu garis dengan PQ 2 meter dan QR itu 3 meter. Pada masing-masing titik terdapat muatan 2 mikrokulom, 3 mikrokulom, dan 5 mikrokulom. Berarti ini positif ya muatannya, plus 2 mikrokulom, plus 3 mikrokulom, dan min 5 mikrokulom. Tentukanlah besar energi potensial pada muatan Q. Nah, jadi di sini kita disuruh menentukan berapa besar energi potensial pada muatan Q.
Jadi kita bisa gambarkan dulu ketiga titik ini, titik P, Q, dan R ini. Kita gambarkan dulu ya. Boleh langsung kita bikin diketahui aja dalam bentuk gambar. Jadi di sini ada titik P, katanya titik P dan Q itu jaraknya 2 meter, berarti lebih dekat gitu ya, lebih dekat jaraknya dengan titik Q. Berarti ini titik P, lalu 2 cm dari titik P itu ada titik Q, ada titik Q 2 meter, lalu 3 meter dari titik Q ada titik R. Jadi ini titik Q, 3 meter dari titik Q itu ada titik R. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini, gambarnya seperti ini. Nah, kita kasih dulu jaraknya. Jadi dari P ke Q itu jaraknya 2 meter, dari Q ke R itu jaraknya sejauh 3 meter. Pada masing-masing titik terdapat muatan plus 2 mikrokulom, ya. Berarti di titik P-nya plus 2 mikrokulom. Jadi di sini plus 2 mikrokulom, lalu plus 3 mikrokulom, plus 3 mikrokulom, dan min 5 mikrokulom, dan min 5 mikrokulom. Yang ditanyakan di sini adalah tentukan besarnya energi potensial yang ada di muatan Q. Oke, berarti untuk menentukan berapa energi potensial yang ada di muatan Q, jadi di sini yang ditanya, tentukanlah energi potensial yang ada di muatan Q-nya. Berarti energi potensial listrik pada muatan Q itu berapa? Nah, sekarang kita lihat titik Q ini dia berinteraksi dengan di sekitarnya itu ada muatan berapa saja. Ya, berarti titik Q ini juga berinteraksi dengan muatan P, Q juga berinteraksi dengan muatan R. Nah, berarti kalau kita buat energi potensial ya, energi potensial itu hanya berupa penjumlahan saja. Jadi dia tidak besaran vektor, dia hanya berupa penjumlahan saja. Jadi berhubung karena muatan Q ini berinteraksi dengan muatan P dan muatan Q berinteraksi dengan muatan R, maka kalau kita menentukan energi potensial pada muatan Q, kita bisa rumuskan dengan persamaan EP pada muatan Q sama dengan EP pada muatan QP ditambah EP pada muatan QR. Nah, gitu caranya. Ya. Jadi ini hanya penjumlahan saja. Nah, satu catatan untuk anak-anak ibu, kalau kita ingin menentukan energi potensial, berarti tanda min negatif, tanda min pada muatan itu harus dimasukkan ke dalam persamaannya. Ya, baik min atau plus. Kalau plus kan nggak perlu dibuatkan lagi tandanya. Jadi kalau dia minus itu harus dibuatkan dalam persamaan. Ya, misalkan ini Q-nya min 5, ya nanti berarti harus dibuatkan min 5-nya. Maka kita bisa rumuskan, berarti untuk EP-nya di titik Q itu sama dengan kan tadi energi potensial antara titik Q dan P. Kita tahu tadi energi potensial itu persamaannya kan K dikali Q tadi kan, dikali Q gitu ya. Berarti K dikali Q, Q-nya Q siapa aja? Q-nya QQ dan QP, berarti QQ dan QP dibagi dengan R. Nah, berarti antara Q dan P ini R-nya R dari P ke Q juga. RPQ atau RQP, tanpa kuadrat ya. Tanpa kuadrat, oke. Nah, lalu katanya ditambah di sana. Berarti di sini ditambah EP dari Q dan R, berarti K dikali QQ dikali QR per jarak dari Q ke R atau R ke Q-nya. Nah, jadi ini bisa kita keluarkan ya, karena di dua persamaan ini, kedua suku ini ada nilai K, berarti nilai K-nya kita bisa keluarkan. Berarti K sama dengan dikali ya, QQ dikali QP per RPQ ditambah QQ dikali QR per RQR. Gitu caranya. Nah, oke, ini QQ ya. Takutnya ini nggak kelihatan. Dipikirnya 0 lagi. Gitu, QQ ya. Ini juga QQ. Oke. Nah, berarti di sini nilai K-nya kita biarkan aja dulu. Kalau seandainya takut susah mencarinya, berarti nilai K-nya biarkan aja. Tinggal lanjutkan, masukkan Q-nya, muatan Q-nya adalah 3 mikrokulom. Berarti
3 mikrokulom itu kan, mikro itu 10 pangkat 6. Berarti 3 mikrokulom itu 3 kali 10 pangkat min 6. Pangkat min 6 ya, bukan pangkat 6, pangkat min 6. Nah, dikali lagi Q P, muatan P. Muatan P-nya 2 mikrokulom. Berarti 2 kali 10 pangkat min 6, ya. Dibagi dengan RPQ. RPQ, jarak P ke Q-nya adalah 2 meter, 2 saja, ditambah di sini Q-nya ada 3 kali 10 pangkat min 6 mikrokulom, sama ya. Dikali QR. QR-nya min 5 mikrokulom, maka kita masukkan di sini dikali min 5 kali 10 pangkat min 6 per jarak Q ke R. Jarak Q ke R adalah 3 meter. Oke. Nah, begitu caranya. Nah, sekarang kita selesaikan persamaannya dulu. Nanti aja masukkan nilai K-nya. Berarti K dikali 3 kali 2 itu 6. 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6. Pangkatnya dijumlahkan 10 pangkat min 12 per 2 ditambah 3 kali min 5 min 15 dikali 10 pangkat min 12 per 3. Oke, begitu ya. Nah, berarti ini nilainya ada yang bisa kita sederhanakan. Oke, kita sederhanakan nilainya. Berarti ini bisa kita bagi nih. 6 dengan 2 dapatnya di sini 3. Ini 15 dengan 3 dapatnya di sini 5. Nah, berarti di sini K dikali 3 kali 10 pangkat min 12 ditambah min 5. Min 5 di sini min plus kali min. Ini min ya, ini plus, berarti plus dikali min kan min jawabannya di sini. Ya. 5 dikali 10 pangkat min 12. Nah, oke, berarti boleh kita masukkan nilai K-nya, boleh nanti kita masukkan nilai K-nya. Jadi mana yang gampangnya saja. Berarti kalau nanti kita masukkan nilai K-nya atau sekarang silakan. Nilai K tadi kan 9 kali 10 pangkat 9. 3 dikurang 5 min 2 ya. Min 2 kali 10 pangkat min 12. Oke, berarti hasilnya di sini min 18 dikali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 12. Pangkatnya dijumlahkan, ya kan? Pangkatnya dijumlahkan 9 dikurang 12. Jadi min 3. Berarti 18 kali 10 pangkat min 3 satuannya dalam joule. Oke. Kita lanjut ke soal yang kedua. Kita lihat soal yang kedua. Bola kecil bermuatan 10 mikrokulom, 20 mikrokulom, min 30 mikrokulom, dan 40 mikrokulom ditempatkan pada titik sudut sebuah persegi panjang dengan panjang sisi 60 cm dan 80 cm seperti pada gambar. Nah, di sini kita dikasih gambar panjangnya 80 dan lebarnya 60 ya. Nah, katanya tentukanlah potensial listrik pada titik pusat persegi panjang. Nah, titik pusat misalkan di sini titiknya titik P. Nah, yang akan kita cari di sini, adalah potensial listrik ya, potensial listrik. Kalau potensial listrik yang dicari berarti itu adalah V. Jadi kalau yang ditanya itu potensial listrik ya, kan kita tahu ya rumus potensial listrik itu V sama dengan K Q per R, gitu kan? V sama dengan K Q per R. Nah, ini hanya untuk satu-satu muatan, masing-masing muatan. Kalau di sini ada 4 muatan, lalu bagaimana caranya? Di sini yang ditinjau pada titik P. Nah, berarti muatan yang dipakai itu acuannya di sini ada titik P, berarti antara titik Q dan P. Q2 dengan P, Q3 dengan P, Q4 dengan P. Acuannya titik P gitu. Nah, berarti kita butuh nilai apa tadi? Kalau persamaannya V sama dengan K Q per R ya. K Q per R, maka kita butuh nilai R-nya. R-nya ini R yang mana ya? R yang kita pakai di sini adalah jarak. R di sini adalah jarak antara masing-masing muatan ke titik P gitu maksudnya ya. Jadi kita cari dulu nih nilai R-nya berapa. Kita cari dulu nilai R-nya berapa. Untuk menentukan nilai R bagaimana? Kalau kita lihat untuk persegi panjang ya, kalau punya diagonal seperti ini, berarti kita butuh jarak nilai R-nya tadi ya. Jarak antara masing-masing muatan ke titik.
Berarti kita bisa anggap di sini dengan sebuah segitiga. Jadi kalau seandainya persegi panjang ini kita bagi dua, itu akan menghasilkan segitiga siku-siku ya. Kalau kita tutup seperti ini, Q3, Q1, Q2, ini semua segitiga siku-siku ya. Panjangnya 80 ya, panjang sisinya 80 dengan lebarnya 60 cm. Nah, berarti kalau kita mencari segitiga siku-siku kan gampang aja ya. Kita cari dulu nih, kalau ini tadi misalkan Q1, Q2, dan Q3, berarti kita cari dulu jarak diagonal, panjang diagonal dari persegi panjangnya. Oke, untuk menentukan panjang diagonal persegi panjang, ya, panjang diagonal itu bisa saja jarak antara muatan ke muatan yang lain. Maksudnya serong gitu ya. Q3 ke Q1-nya atau Q4 ke Q2. Nah, jadi kalau kita lihat yang panjang diagonal persegi panjang itu maksudnya jarak Q3 ke Q1 atau jarak Q4 ke Q2. Kan sama artinya kita menentukan sisi miringnya. Ya kan, menentukan panjang sisi miring ini artinya. Oke, berarti kita bisa menentukan, anggap aja panjang diagonal itu kita lambangkan dia dengan D. Ya, kita lambangkan dia dengan D. Kita mencari D kan, akar dari 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat gitu kan, untuk menentukan panjang sisi miring ini. Nah, berarti kalau 80 kuadrat, berarti itu 6.400 ditambah 3.600. Kan dapatnya 10.000. Nah, akar dari 10.000 itu dia 100. Ini baru satuannya dalam sentimeter. Nah, sedangkan dari Q2 ke Q1, dari Q3 ke Q1 atau Q4 ke Q2, itu jaraknya 100 meter. Berarti jarak Q3 ke P, Q2 ke P, Q1 ke P, Q4 ke P itu sama dengan setengah D kan? Berarti untuk R-nya sama dengan setengah dari D-nya. Gitu maksudnya. Nah, berarti bisa kita cari nih di sini jarak masing-masing muatan. Jadi untuk jarak masing-masing muatan, maka jarak masing-masing muatan ke titik P jarak masing-masing muatan ke titik P itu sama dengan R kan? R sama dengan setengah dari D-nya. Nah, berarti setengah D yang kita cari tadi kan 100. Berarti setengah dari 100 itu 50. Oke, kalau bisa kita sederhanakan, ini 50, ini 1. Jadi 100 dari setengah dari 100, 50 cm. Berarti R yang kita pakai adalah 50 cm. Nah, setelah itu bagaimana caranya? Baru kita tentukan nilai K-nya. Nilai potensialnya atau nilai V-nya. Oke, kita tentukan ya nilai V-nya lagi. Untuk nilai V-nya, kan di sini ada 4 muatan ya. Titik AC-nya di sini adalah titik pusat. Berarti kita bisa cari V-nya sama dengan K dikali Q1 per R1 ditambah Q2 per R2 ditambah Q3 per R3 ditambah Q4 per R4. Gitu. Dia kita jumlahkan aja semuanya. Ya, dijumlahkan aja semuanya. Berarti di sini kalau mau masukkan nilai K-nya langsung boleh, kalau nanti boleh terserah. Berarti K sama dengan Q1 tadi nilainya 10 mikrokulom. Berarti boleh kita masukkan di sini 10 kali 10 pangkat min 6 kulom ya per R1. Berarti R1-nya kan semuanya sama tadi. Kan sama semuanya jaraknya ya. 50 cm. Jadi kan dia ke meter 50 kali 10 pangkat min 2. Ditambah Q2-nya. Nah, Q2-nya kan tadi nilainya Q2-nya berapa tadi? 20 mikrokulom. Berarti 20 kali 10 pangkat min 6 per jarak Q2 ke titik P setengah diagonal kan tadi berarti 50 kali 10 pangkat min 2 ditambah Q3-nya min 30 mikrokulom ya. Nah, berarti kalau ditanda min kita masukkan di sini min 30 kali 10 pangkat min
6. Oke, per R3. R3-nya juga 50 kali 10 pangkat min 2 ditambah Q4 kali R4. Oke, berarti Q4-nya itu berapa itu? 40 mikrokulom. Berarti 40 kali 10 pangkat min 6 ya, dibagi dengan 50 kali 10 pangkat min 2. Oke. Bisa ya? Jadi 40 kali 10 pangkat min 6 dibagi 50 kali 10 pangkat min 2. Oke. Nah, jadi sekarang baru boleh kita cari masing-masing, keluarkan aja nilai K-nya dulu, jangan nggak usah dimasukkan, biarkan aja. Di situ ada yang bisa kita sederhanakan. Oke, sederhanakan dulu. 50 dengan 10. Nih 10, 50 berarti di sini 5 ya. Lalu ini 20 dengan 50. Oh, atau begini aja. Ini kan semua penyebutnya sama. Berarti boleh kita jadikan satu dong. Semuanya boleh kita jumlahkan langsung, ya kan? Nah, jadi kita tinggal jumlahkan aja. Berarti ini pun sama pangkatnya nih, sama-sama 10 pangkat min 6. Berarti 10 tambah 20, 30. 30 dikurang 30, 0 ya. Ditambah 40. Ya, 40 jawabannya. 40 kali 10 pangkat min 6 per, sama penyebutnya semua, karena sama makanya boleh kita jumlahkan. Kan kita tidak perlu menyamakan penyebut. Oke, sampai situ bisa ya. Baru kita ganti nilai K-nya. 9 kali 10 pangkat min 9. Berarti di sini 40 per 50 atau 4 per 5. Jadi 4 per 5 dikali 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 kita naikkan ke atas. 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat 2. Min 6 tambah 2 itu adalah min 4. Oke, sampai sini bisa. Ada enggak yang bisa kita sederhanakan? Kalau tidak, kita cari langsung ini. Berarti 9 kali 4, 36. Berarti 36 per 5 dikali 10 pangkat min 9, 10 pangkat min 4. Jadinya di sini 10 pangkat min 13. Oh sorry, ini kok 10 pangkat min 9. Ini 10 pangkat 9. Ini 10, berarti 10 pangkat 5 ya. 36 per 5 itu kan 7,2. Berarti 7,2 kali 10 pangkat 5. Satuannya dalam volt. Begitu. Oke, kita lanjut. Mungkin pembahasannya tentang energi potensial, kuat medan dengan potensial listrik pada bola. Oke, kita lihat untuk kuat medan listrik dan potensial listrik ini khusus pada bola konduktor. Nah, bola konduktor ini maksudnya bola yang bermuatan listrik ya. Jadi bola yang bermuatan listrik dan tapi di dalamnya itu kosong. Nah, ini ibaratnya bolanya di sini bola berongga ya. Di dalamnya itu kosong, tidak ada apa-apa. Tapi di sekitarnya, di permukaan bolanya itu ada medan listriknya, daerah yang dipengaruhi oleh arus listrik begitu. Nah, jadi untuk bola konduktor tadi sudah saya jelaskan bahwa medan listriknya berada di atau tersebar di permukaan bola. Jadi tersebar di kulit bola atau tersebar di permukaan bola. Nah, bola konduktor ini dianggap sebagai bola berongga, maka di dalamnya itu kosong. Nah, jadi kalau kita misalkan ada beberapa titik di sini, ada titik A, titik B, dan titik C, ya, ada titik A, titik B, dan titik C, di mana titik A ini terletak di dalam bola, titik B terletak di permukaan bola, dan titik C berada di luar bola. Jadi di luar bola, gitu. Nah, maka kita bisa menentukan kuat medan listrik di masing-masing titik ini yang ada pada bolanya. Untuk yang pertama kita bisa tentukan kuat medan listrik di dalam bola. Nah, di dalam bola atau kalau kita lihat pada gambar ini pada titik A. Nah, ini kan titik A ini letaknya di dalam bola ya. Di dalam bola. Nah, maka kita akan dapat R-nya lebih besar dari R. R kecil ini apa? L kecil ini lebih kecil daripada R besar. Itu maksudnya. R kecil ini apa? R kecil ini adalah jarak dari titik yang akan ditentukan kuat medannya ke pusat bola. Sedangkan R besar itu adalah jari-jari bola.
Nah, jadi kalau titik yang ada di dalam bola, maka kan kita dapat itu R-nya lebih kecil daripada R besar. Jarak titik ke pusat bolanya lebih kecil daripada jari-jari bolanya. Nah, berarti kan letak titiknya di dalam bola. Sedangkan di dalam bola itu tidak ada apa-apa, ya, tidak ada daerah yang dipengaruhi oleh listrik. Maka kuat medan listriknya itu sama dengan 0. E-nya sama dengan 0. Lalu yang kedua itu di permukaan atau di kulit bola. Nah, di kulit-kulit bola, ya, di kulit bola atau di permukaan bola. Ini kalau kita misalkan yaitu titik B, ya, titik B. Maka kalau lihat titik B itu jarak dari pusat bola sampai ke titik B itu kan sama besarnya dengan jari-jari. Nah, jadi jarak dari pusat ke titik tadi R kecil. Jarak jari-jari bola itu R besar. Berarti ini R kecilnya besarnya sama dengan R besar. Jarak dari pusat ke titik sama dengan jari-jari bolanya. Kebetulan karena titik itu terletaknya di kulit bola. Maka kalau kita menentukan kuat medan listriknya, E-nya sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Gitu. Nah, R yang kita pakai di sini R kuadrat, ya. R kuadratnya yang kita pakai. Kalau kita pakai R kecil juga boleh-boleh aja, kan sama. Kebetulan R besarnya sama dengan R kecil, gitu kan. Nah, untuk yang ketiga itu di luar bola, ya, di luar bola, di mana di sini katanya kalau titik di luar bola itu kita lihat di sini pada titik C, ya, titik C itu berada di luar bola. Nah, karena di luar bola, maka jarak antara pusat ke titik C, ya, jarak antara pusat ke titik C atau R kecil lebih besar daripada jari-jari bolanya sendiri. Jari-jari bola itu yang R besar tadi. Maka kalau kita menentukan kuat medan listriknya, E sama dengan K dikali Q per R. R kuadrat. R ini jarak dari pusat ke titik tersebut. Ke titik yang akan ditentukan kuat medannya. Oke, ini untuk nilai K-nya sama seperti yang lewat, ya, 9 kali 10 pangkat 9. Q itu adalah muatan, E itu adalah kuat medan, ya. Jadi E itu kuat medan, K itu nilainya sebuah konstanta yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Q adalah muatan. Oke, bisa ya, dimana R jari-jari bola, R besar, R kecil itu jarak dari suatu titik ke pusat bola. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Tunggu dulu, potensial listrik pada bola konduktor dulu. Untuk potensial listrik pada bola konduktor sendiri itu juga ada 3 bagiannya, ya, ada 3 bagiannya. Ada kita lihat di dalam bola. Nah, pada saat kita menentukan potensial listrik bola konduktor, ketika titik itu berada di dalam bola, ya. Jadi kalau kita lihat gambar sebelumnya itu letaknya di titik A sama dengan kuat medan tadi, ya. Di mana jarak titik ke pusat lingkaran atau R kecil itu lebih kecil dari jari-jari bola konduktor tadi. Jari-jari bola konduktor itu R besar. Jadi R-nya lebih kecil daripada R besar. R kecil ini adalah jarak titik ke pusat. R besar ini adalah jari-jari bolanya. Nah, maka kita bisa tentukan potensial listrik pada bola konduktornya dengan persamaan V sama dengan K Q per R-nya R besar. Jadi yang kita pakai di sini adalah jari-jari. Nah, untuk di permukaan atau untuk di kulit bola, maka kita tahu, kita lihat tadi titiknya itu adalah titik B. Maka kalau kita lihat dari pusat bola sampai ke titik B, itu kan namanya R, ya, jarak. Jarak dari pusat bola ke titik B itu kita misalkan dengan R. Nah, tapi karena titik B itu letaknya tepat di permukaan bola, maka jarak dari pusat bola ke titik B itu sama besarnya dengan jari-jari. Ya, sama besarnya dengan jari-jari. Maka kita bisa tentukan potensial listriknya V sama dengan K dikali Q per R. R-nya juga di sini yang kita pakai jari-jarinya, R besar. Nah, untuk yang ketiga itu di luar bola. Nah, letak titiknya berada di luar bola. Kalau di luar bola kita lihat tadi pada gambar yaitu titiknya titik C. Dimana pada titik C itu kalau kita lihat jarak dari pusat bolanya ke titik C itu lebih besar itu R, ya, daripada atau dibandingkan dengan jari-jari bola itu sendiri. Jari-jari bola itu yang R besar. Jadi V sama dengan K dikali Q per R. R-nya di sini jarak yang jauh tadi yang kita pilih tadi. Jarak antara pusat ke titik tersebut, gitu.
Nah, di mana jadi V ini merupakan potensial listrik, R besar adalah jari-jari bola, R kecil itu adalah jarak suatu titik ke pusat bola, gitu. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang ketiga. Untuk contoh soal yang ketiga di sini katanya bola konduktor yang berdiameter 20 cm diberi muatan plus 5 mikrokulom. Tentukan kuat medan dan potensial listrik pada titik. Di sini ada pertanyaan A. Titik P yang berjarak 5 cm dari pusat lingkaran. Yang B. Titik Q yang berada 12 cm dari pusat lingkaran. Yang C itu di permukaan bola. Oke, sekarang kita lihat pembahasannya. Nah, pada soal kita bisa bikin dulu yang diketahuinya. Ya, untuk yang diketahui di soal itu yang pertama adalah diameternya, ya, diameter bola konduktor. Oke, untuk yang diketahui, diameter kan lambangnya D ya. D-nya di sini adalah 20 cm. Sedangkan yang kita butuh bukan diameter, tapi yang kita butuh adalah jari-jari. Berarti jari-jari itu kan setengah dari diameter. Kalau diameternya 20, jari-jarinya adalah 10 cm, gitu kan? Diberi muatan, kalau ini kita boleh jadikan ke meter ya tidak masalah, berarti 10 kali 10 pangkat min 2 meter gitu. 10 kali 10 pangkat min 2 meter, atau nanti kita jadikan boleh-boleh aja. Ini jadinya 10 kali 10 pangkat min 2 meter, itu R-nya ya. Nah, setelah kita jadikan dia ke meter. Lalu katanya diberi muatan. Nah, maka muatan di situ lambangnya adalah Q, Q-nya plus 5 mikrokulom. Nah, plus 5 mikrokulom, mikro itu 10 pangkat min 6. Jadi plus 5 mikrokulom sama artinya plus 5 kali 10 pangkat min 6 kulom. Tentukan kuat medan dan potensial listrik pada. Oke, yang ditanyakan di sini adalah tentukan kuat medan. Nah, kuat medan itu adalah E ya. Tentukan kuat medan dan potensial listrik berapa? Di sini pada jarak 5 cm dari pusat lingkaran. Berarti R-nya, R titik P itu ke pusat lingkaran, R kecil itu ya, 5 cm. Oke, yang B yang ditanyakan, berapakah kuat medan dan nilai V-nya? Nah, jika jaraknya itu, jarak titik ke pusat itu yang namanya R, 12 cm. Yang C katanya di permukaan bola. E dan V-nya berapa? Saat suatu titik itu berada di permukaan bola. Oke, nah berarti untuk kita menjawab soal yang seperti ini, kita pakai dari persamaan yang sudah kita buat tadi ya, yang sudah kita bahas tadi. Berarti kita jawab dulu satu-satu untuk jawaban yang A. Untuk jawaban yang A dimintanya di sini di titik P yang berjarak 5 cm. Berarti R-nya sama dengan 5 cm. Nah, sekarang kita lihat R-nya 5 cm, jari-jari bolanya adalah 10 kali 10 pangkat min 2 atau 10 cm. Oke, nanti kita ubah aja dalam meter ya. 10 cm. Nah, dari persamaan ini siapa yang lebih besar? Berarti R besarnya lebih besar daripada R kecil, atau R kecilnya lebih kecil daripada R besar. Ini kan ketentuannya tadi. Kalau ketentuannya seperti ini, maka kita bisa menentukan kuat medan atau rumus E-nya sama dengan mana tadi? Pakai persamaan yang mana? Berarti ini kan letaknya di dalam bola ya. Kalau di dalam bola, ini berarti E-nya sama dengan 0 karena titik berada di dalam bola. Oke, gitu caranya. Kan kenapa tahu dia di dalam bola, Bu? Lihat. R kecilnya lebih besar, R kecilnya lebih kecil daripada R besarnya. Maka itu udah pasti di dalam bola. Kalau kuat medan di dalam bola, kuat medan listrik di dalam bola konduktor itu sama dengan 0. Gitu aja. Nah, lalu kita mau cari potensialnya. Berarti untuk nilai V-nya kita pakai persamaan yang mana? Tadi untuk R kecil lebih kecil daripada R besar, kita bisa pakai persamaan tadi K dikali Q per R besar. Oke, K dikali Q per R besar. Kita masukkan nilai K-nya. Oke, kita lanjutkan. Berarti
berarti V-nya sama dengan, masukkan nilai K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Nilai Q-nya tadi 5 kali 10 pangkat min 6 Coulomb per, tadi jaraknya yang kita pakai R besar ya. R besar berarti 10 cm atau 10 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke, nah sekarang kita sederhanakan dulu mana yang bisa kita sederhanakan. Boleh kita coret dulu deh. 5 dengan 10, ini dapat 1, ini sisa 2. Berarti 9 per 2, 9 per 2 lagi kan. 9 per 2 itu kan 4,5. 4,5 kali 9 dikurang 6, 3 ya. 3, 10 pangkat min 2 naik ke atas 10 pangkat 2 ya. Berarti 10 pangkat 5. Oke. Kalian bisa naikkan pangkatnya ke atas 10 pangkat 5 volt. Itu dia yang beda potensialnya. Kita lanjut ke yang B. Yang B yang dimintanya di mana R-nya itu, R-nya tadi 12 cm. Sedangkan jari-jari bolanya adalah 10 cm. Berarti letak titik ini di mana? Siapa yang lebih besar sekarang? Sekarang R dengan R besarnya yang lebih besar adalah R kecilnya. Ya, maka ini letaknya di luar bola. Ya, di luar bola. Maka kalau untuk kuat medan yang berada di luar bola, bagaimana cara kita menentukannya? Nah, berarti E sama dengan K dikali Q. Oh, sorry, ini ada R kuadrat tadi ya. Sebentar. Oh, nggak jadi deh, ini kan V-nya baru. Saya khilaf tadi, saya pikir itu saya cari E. Oke, ini berarti jadinya persamaannya E sama dengan K dikali Q per ini yang R kuadrat. Oke ya. Kita pakai yang R-nya ini. Oke, berarti K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q. Q-nya tadi 5 kali 10 pangkat min 6 per R kuadrat. Oke, R kuadrat. R-nya tadi yang di sini berapa nih? Pada jarak 12 cm. Oke, berarti 12 kali 10 pangkat min 2. Ini yang dikuadratkan. Jangan sampai lupa mengkuadratkannya. Berarti kalau ini kita cari jadinya 9 kali 10 pangkat 9 dikali 5 kali 10 pangkat min 6 per. Oke, berarti berapa ini? 144 kali 10 pangkat min 4. Oke. Berarti kalau ada yang bisa disederhanakan, silakan disederhanakan. Atau kalau mau dicari langsung, boleh. Daripada kita bikin-bikin lagi, nih kita kalikan aja langsung ya, daripada ribet sendiri. 9 kali 5 itu 45 ya. Berarti 45. Ini nggak ada juga yang bisa disederhanakan. Dikali 9 dikurang 6. 10 pangkat min. 10 pangkat 3. 10 pangkat 3. Oke, jadinya di sini kalau kita bagi 45 dibagi 144 itu 0,31 kali 10 pangkat 3, 10 pangkat min 4 naik ke atas berarti 10 pangkat 7. Satuan dari kuat medan adalah Newton per Coulomb. Oke, itu jawaban yang B. Sekarang kita lihat nih jawaban yang C, di mana yang C itu letak titiknya adalah di permukaan bola. Oke, kalau yang C yang ditanya adalah di permukaan bola, kita tahu untuk mengambil R dengan R besarnya itu sama ya. Berarti R-nya sama dengan R besar. R besarnya tadi 10 cm. Maka kalau kita mau cari persamaannya, berarti untuk di permukaan bola nilai E-nya dulu kita cari. Untuk E, saat dia berada di permukaan bola. Nah, kalau dia berada di permukaan bola, berarti E-nya K dikali Q per R besar ya, per R besar dikuadratkan. Oke, K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya tadi 5 mikrocoulomb ya, berarti 5 kali 10 pangkat min 6 per R kuadrat. Oke, R kuadrat tadi kita pakai yang 10 kali 10 pangkat min 2. Oke, berarti kita tinggal, ini dikuadratkan, sorry. Oh, tadi beda potensialnya belum ya? Oh, sorry. Yang tadi beda potensialnya belum. Yang B tadi beda potensialnya berapa itu? Yang B tadi V-nya belum.
Beda potensial yang B tadi berarti saat dia berada lebih besar ya R-nya. R-nya lebih besar berarti kita pakai V sama dengan K dikali Q per R gitu. Nah, berarti K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya 5 kali 10 pangkat min 6 per R-nya tadi 12 kali 10 pangkat min 2. Oke, ini tadi kelupaan ya, kelupaan tadi yang B. Berarti ini ada yang bisa kita bagi ya. Ini sama-sama kita bagi 9 dengan 12. Ini 3, di sini 4. Ada lagi? Nggak ada ya. Berarti 3 kali 5 15. Dibagi 4 dikali 10 pangkat 3 10 pangkat 5. Oke, gitu aja cara menjawabnya. Tinggal mau dijadikan ke pecahan boleh, nggak mau dijadikan ke pecahan boleh. Kalau mau dijadikan pecahan ini 3,75 kali 10 pangkat 5, satuannya dalam volt. Nah, baru ini kita cari yang C. Sorry ya. Kita cari yang C. Untuk yang C tadi kan yang dimintanya di permukaan bola. Oke. Kalau dia di permukaan bola, maka kita tahu aturannya R-nya sama dengan R besar, R kecilnya sama dengan R besar. Oke, berarti R kecil sama dengan R besarnya adalah 10 cm. Maka kalau kita mau mencari nilai E, untuk nilai E-nya tadi K dikali Q per R yang kita pakai adalah R besar, dikuadratkan. Oke, maka kalau kita mau cari lagi, 9 kali 10 pangkat 9 kali Q, 5 kali 10 pangkat min 6 kulom, dikali R. Oke. R-nya tadi berapa? R besar 10 ya. 10 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Oke. Nah, kita lanjutkan. Kita nggak ada yang bisa kita coret. Kita lanjut di sini. Berarti 9 kali 5 45 kali 10 pangkat 3 per di bawahnya itu 100 ya, 10 di 10 kuadrat 100 dikali 10 pangkat min 4. Nah, berarti itu 0,45 dikali 10 pangkat 7. Satuannya adalah Newton per Coulomb. Nah, untuk V-nya sendiri, letaknya di R, yang sama dengan R tadi gimana cara mencari V-nya? Berarti di permukaan bola kan kita bisa pakai K dikali Q per R-nya R kecil ya. R besar. Q per R besar. Oke, berarti 9 kali 10 pangkat 9 kali Q-nya 5 kali 10 pangkat min 6 per R-nya. Oke. Kita lihat R-nya ya. R-nya tadi 10 kali 10 pangkat min 2. Nah, berarti di sini 45 kali 10 pangkat 3 per 10 kali 10 pangkat min 2. Oke, berarti ini 4,5 kali 10 pangkat 5, satuannya dalam volt. Oke. Nah, ini untuk pembahasan dari bola konduktor. Next, kita akan lihat tentang keping sejajar. Kita lanjut ke kuat medan dan potensial listrik pada keping sejajar. Nah, untuk keping sejajar di sini mungkin hampir sama dengan bola konduktor ya. Kalau bola konduktor itu medan listriknya berada di kulit bola. Sedangkan pada keping sejajar itu muatan listriknya itu pada kepingnya tadi, luasan kepingnya tadi. Nah, kalau kita punya keping, 2 buah keping yang sejajar di sini, maka ada keping yang punya muatan positif dan ada keping yang punya muatan negatif. Nah, jarak antara 2 keping ini itu yang dinamakan dengan D. Ya, jarak antara 2 keping sejajar itu yang dinamakan dengan D. Nah, kita tahu ya yang namanya kuat medan listrik
itu keluar dari kutub positif menuju kutub negatif, ya kan? Nah, maka kita bisa gambarkan kuat medan listriknya di sini. Dari kutub positif keluar dari kutub positif menuju kutub negatif. Berarti arahnya ke arah kutub negatif. Nah, pada keping sejajar ini kita bisa tentukan kuat medan listriknya dengan persamaan hukum Gauss ya. Jadi kalian bisa baca tentang hukum Gauss bahwa E dikali A sama dengan Q per epsilon 0. Nah, jadi kalau kita mau cari E itu sama dengan Q per A dikali epsilon 0. Nah, Q per A, jadi Q per A ini itu yang dinamakan dengan sigma ya. Jadi bacanya adalah sigma. Jadi Bu, sigma itu bukannya seperti ini. Ini kalau bahasa Yunani ini huruf besarnya sigma. Ini huruf kecilnya. Kalau huruf Yunani ya. Nah, jadi Q per A itu yang namanya sigma. Jadi E kuat medan listrik pada keping sejajar kita bisa tentukan dengan sigma per epsilon 0. Nah, di mana E itu kuat medan listrik satuannya Newton per Coulomb, A itu luas kepingnya berapa? Ya, otomatis luasnya sama. Nggak mungkin yang positif luasnya lebih kecil atau lebih besar daripada yang negatif. Atau sebaliknya, tidak mungkin seperti itu ya. Luas kepingnya sama. Nah, Q ini muatan listrik, epsilon 0 itu permitivitas ruang hampa yang nilainya 9 kali 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat, atau kadang ada yang memakai 8,85 kali 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Nah, di sini maksudnya pada keping sejajar ini biasanya diisi bahan-bahan dielektrik. Nah, bahan-bahan dielektrik. Kalau seandainya dibilangnya isinya adalah udara, berarti pakailah nilai nanti permitivitas bahannya sama dengan 1 gitu. Tapi kalau nanti bisa diisi mika atau diisi kertas dan lain sebagainya, itu nanti ada dikasih tahu berapa konstanta dielektriknya atau permitivitas bahannya. Nah, lalu untuk potensial listrik pada keping sejajar, kita tahu potensial itu lambangnya adalah V. Nah, kita bisa rumuskan yang namanya potensial listrik itu adalah E dikali D. Biasanya kan V per R ya, V per R. Nah, jadi E sama dengan V per D. Nah, D itu apa? D itu jarak antara dua keping sejajar. Jadi V sama dengan E dikali D, yang E ini kuat medan, D itu jarak antara dua keping. Oke, kita lanjut nanti ke kapasitas kapasitor keping sejajar. Nah, jadi keping sejajar ini dasar dari kita mempelajari kapasitor, kapasitas kapasitor dari keping sejajarnya nanti. Oke, kita lihat selanjutnya. Oke, kita lihat untuk kapasitor keping sejajar ya. Yang namanya kapasitor itu merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Jadi ibaratnya dalam HP kita itu kan bisa menyimpan muatan listrik ya. Nah, itu sebenarnya ada kapasitor. Jadi HP kita itu komponen-komponen di dalamnya itu terdiri dari kapasitor yang fungsinya untuk menyimpan muatan listrik. Nah, di sini kapasitor yang kita bahas di sini adalah kapasitor keping sejajar. Jadi kita gunakan konsep yang tadi untuk kapasitor ini, ya. Maka kita bisa menentukan berapa kapasitas kapasitornya. Jadi dia punya kapasitas, ya. Kapasitor ini punya kapasitas. Kita bisa menentukan kapasitasnya kalau seandainya kapasitor ini diisikan dengan sebuah bahan di dalamnya. Jadi kan ini D ya. D ini jarak antara dua keping sejajar. A ini luas penampang kapasitornya. Jadi kita bisa menentukan kapasitas kapasitornya C sama dengan sigma R dikali epsilon R dikali epsilon 0 dikali A per D gitu. Oke, nah jadi pada kapasitor keping sejajar ini dia diisikan di dalam, maksudnya pada kapasitor itu diisikan bahan. Tergantung nanti bahan yang di sini apa. Jadi C itu kan kapasitas kapasitor. Epsilon R itu kan konstanta dielektrik. Maksudnya konstanta dielektrik ini berapa nilai konstanta bahan atau permitivitas bahan yang diisikan di antara kapasitor ini. Bisa saja nanti isinya mika, kertas dan lain sebagainya, atau bisa saja udara. Kalau udara berarti 1 nilainya. Tapi kalau yang lain dari itu diketahui nilainya nanti. Lalu epsilon 0 itu kan permitivitas ruang hampa yang tadinya nilainya 9 kali 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat yang per meter kuadrat.
tadi ya. Nah itu dia. Kita lanjut, Coulomb kuadrat Newton per meter kuadrat, itu maksudnya ya. Nah lalu kita lanjut ke jika sebuah kapasitor ini kita hubungkan. Jadi dalam fisika itu lambang kapasitor adalah dua garis sejajar ini. Dua garis sejajar itu lambang dari kapasitor. Ya, bedakan dengan baterai ya. Kalau baterai atau kalau sumber tegangan itu ditulisnya satu garisnya panjang, satu garisnya pendek. Tapi kalau kapasitor itu garisnya sama panjang, lalu dilambangkan dengan C. Sedangkan sumber tegangan itu dilambangkan dengan V. Nah, jadi jika sebuah kapasitor itu dihubungkan dengan sumber tegangan atau pada baterai gitu, maka kita bisa menentukan besar muatan yang tersimpan di dalam kapasitor tadi. Ya, ingat ya, fungsinya kapasitor itu untuk menyimpan muatan listrik. Jadi kalau dia dihubungkan ke sumber tegangan, maka si kapasitor tadi akan menyimpan muatan listrik yang dialirkan dari sumber tegangan ini. Nah, maka kita bisa cari berapa muatan yang dia simpan, berapa besar muatan yang dia simpan sebesar C dikali V. Jadi Q sama dengan C dikali V. Nah, maka kita bisa turunkan persamaannya. Kapasitas kapasitor itu atau yang disimbolkan dengan C itu sama dengan Q per V. Nah, di mana yang namanya C itu adalah kapasitas kapasitor yang punya satuan F ini adalah farad, ya, satuannya farad. Lalu Q itu adalah muatan listriknya atau satuannya Coulomb. V itu adalah beda potensial yang punya satuan volt. Oke, kita lihat contoh soalnya. Kita lihat contoh soalnya, contoh soal yang keempat, yaitu dua buah keping sejajar seluas 1 meter persegi diletakkan sejajar satu sama lain. Pada jarak 20 cm, salah satu penghantar diberi tegangan plus 40 volt dan penghantar lainnya diberikan tegangan min 40 volt. Tentukan besar gaya yang dialami oleh muatan 2 dikali 10 pangkat min 2 Coulomb yang berada di antara kedua bidang. Nah, jadi kalau kita mau bikin diketahuinya boleh dalam bentuk gambar saja. Jadi kalau kita gambarkan dua buah keping sejajar. Oke, kalau kita gambarkan dua buah keping sejajar yang lebarnya selebar D, jaraknya selebar D ya. Lalu katanya luas keping sejajar itu adalah 1 meter kuadrat. Nah, di mana katanya di sini keping sejajar ini dihubungkan dengan menggunakan penghantar, yang satunya katanya min 40 volt, yang satunya lagi plus 40 volt gitu. Nah, berarti yang dikasih tahu di sini dua keping sejajar seluas 1 meter persegi. Berarti itu luas keping. Luas keping itu dilambangkan dengan A 1 meter persegi. Lalu katanya di sini jarak keping, jarak antar keping. Jarak antar keping itu adalah D. Jarak antar keping katanya 20 cm. Ini kita ubah ke meter, 20 kali 10 pangkat min 2 meter. Salah satu penghantar diberi tegangan 4 plus 40 dan penghantar lainnya min 40. Nah, berarti kan plus 40 kalau beda potensial itu kan plus 40 dikurang, jadi cari beda potensial itu gini. Beda potensialnya itu jadinya begini ya. Plus 40 dikurang min 40 gitu. Nah, jadi ini penghantarnya adalah 80 volt. Nah, jadi 80 volt dia dihubungkan. Gitu ya cara menentukannya. Oke, berarti V-nya adalah 80 volt. Jadi tinggal gini aja, kalian jumlahkan aja karena dia ada dua penghantar gitu. Jumlahkan aja daripada bingung. Tentukan besar gaya yang dialami oleh muatan 2 kali 10 pangkat min 2. Jadi besar muatannya adalah 2 kali 10 pangkat min 2 Coulomb yang berada di antara kedua bidang. Nah, tentukanlah besar gaya yang dialami. Berarti besar gaya yang harus kita cari ya. Maka yang ditanya besar gaya itu adalah F. Nah, gaya apa yang dialami oleh dua buah keping ini? Ingat, kalau kita ingat lagi, keping ini dia beda, satunya bermuatan positif, yang satunya bermuatan negatif. Maka keping ini sebenarnya dia mengalami gaya Coulomb ya, gaya tarik menarik. Nah, maka yang dicari di situ adalah gaya Coulombnya. Loh Bu, gimana cara kita mencari gaya Coulombnya? Kalau rumusnya kan sama dengan K dikali Q 1 Q 2 per R kuadrat. Q-nya tidak dikasih tahu, gimana caranya Bu? Nah, di sini
kita menentukan gaya Coulomb, hubungkan dia dengan muatan. Jadi ada gaya Coulomb, ada muatan, ada kuat medan. Kita hubungkan ke sana untuk keping sejajar. Tidak seperti yang kemarin ya, ini berbeda antara kapasitor dengan listrik statis pada muatan kemarin itu berbeda. Gaya Coulomb pada masing-masing muatan kemarin itu berbeda. Ya, ini juga gaya Coulomb kan, tapi gaya yang disebabkan oleh kuat medannya dan muatannya. Berarti kan kita punya tuh kemarin, kalau kita mau cari kuat medan kan F per Q di listrik statis yang awal kita pelajari ya. Berarti kalau kita mau cari nilai F itu kan E dikali Q. Maka kita tinggal cari ini. F itu sama dengan E dikali Q gitu. Nah, lalu gimana cara kita mencari nilai E-nya? Kita cari dulu nih nilai E-nya. Untuk mencari nilai E itu sama dengan apa hubungannya E dengan beda potensial dikasih tahu, jarak antar keping dikasih tahu. Berarti kita bisa cari nilai kuat medannya dengan V per D. Nah, kita udah lihat tadi ya, waktu kita belajar potensial tadi, potensial keping sejajar tadi E sama dengan V per D. Nah, berarti kita bisa cari V-nya tadi berapa? 80 volt. Tahu dari mana datangnya tadi ya? Jumlahkan aja 40 dengan 40 itu 80 volt per D. D itu jarak antar keping sejajarnya. Nah, berarti jarak antar kepingnya di sini adalah 20 kali 10 pangkat min 2. Nah, kalau kita sederhanakan ini, 80 dibagi 20 itu dapatnya adalah 4. Berarti 4 dikali 10 pangkat min 2-nya naik ke atas, jadi 10 pangkat 2. Satuan dari kuat medan Newton per Coulomb. Nah, bukan sampai di situ saja, kita masih cari lagi nilai F-nya. Maka baru kita bisa cari nilai F-nya sama dengan E dikali Q gitu. Masukkan nilai E-nya 4 kali 10 pangkat 2 dikali Q-nya 2 kali 10 pangkat min 2. Berarti 4 kali 2, 8 kali 10 pangkat 2, 10 pangkat min 2 itu habis ya. Maka tinggal 8 Newton. Nah, ini soal yang berhubungan antara gaya Coulomb lalu berhubungan juga dengan keping sejajarnya. Maka kita bisa cari dengan persamaan seperti ini. Jadi F-nya kita tidak pakai yang K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, tidak. Itu kita hubungkan dia dengan kuat medan listriknya serta muatannya. Jadi F sama dengan E dikali Q. Oke, kita coba lanjut soal kelima. Oke, untuk soal yang kelima. Nah, pada soal yang kelima ini, suatu kapasitor keping sejajar berbentuk bujur sangkar. Ingat ya, bujur sangkar itu sama dengan persegi. Oke. Berarti di sini diketahui katanya berbentuk bujur sangkar dengan panjang sisi 10 cm. Berarti panjang sisi bujur sangkar, jadi panjang sisinya atau S-nya 10 cm. Berarti kalau kita mau cari luas persegi itu kan sisi dikali sisi, ya kan? 10 dikali 10 atau 100 cm. Oke, jadi kita cari dulu kan, kita nggak butuh sisinya, kita kan butuh luasnya. Berarti ini 100 cm persegi. Kita jadikan dia ke meter persegi boleh, jadikan ke meter persegi berarti 100 dikali 10 pangkat min 4 meter kuadrat atau 1 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat gitu ya. Oke. Lalu kita lihat nilai jaraknya. D-nya sama dengan 1 mm. Nah, 1 mm itu kan sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 meter gitu ya. 1 kali 10 pangkat min 3 meter. Oke. Nah, kita lanjut nih. Kita lanjut. Yang ditanya di sini adalah nilai Q-nya yang ditanyakan. Oke. Oh, sorry, epsilon 0-nya. Epsilon 0-nya katanya 9 kali 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Kalau tidak dikasih tahu, langsung ini kalian harus hafal berapa nilai epsilon 0. Dan katanya dimuati, dan kapasitor tersebut dimuati hingga 12 volt. Nah, berarti beda potensialnya di situ adalah 12 volt. Maka tentukanlah banyak muatan. Jadi yang ditanyakannya, tentukanlah banyak muatan yang dipindahkan dari suatu keping ke keping lainnya. Berarti
Yang ditanya di sini banyak muatan. Berarti kalau kita mau cari banyak muatan, berarti itu yang ditanya adalah Q-nya berapa. Itu yang ditanyakan. Oke, berarti untuk menentukan nilai Q kita bisa pakai persamaannya untuk muatan tadi. Kalau dihubungkan dengan kapasitas kapasitor ya, kan kita berbicara ini tentang keping sejajar. Berarti kita bisa cari Q itu sama dengan C dikali V. Q sama dengan C dikali V. Nah, kita punya nih nilai C itu sama dengan apa tadi? Kalau seandainya kapasitas kapasitor itu dikasih tahu D-nya, dikasih epsilonnya, maka kita bisa cari nilai C itu sama dengan epsilon R dikali epsilon 0 dikali A per D dikali dengan V gitu ya. Epsilon R, Bu, epsilon R-nya apa? Nah, di sini kan nggak disebutkan dia diisi dengan apa. Berarti anggap isinya itu udara. Berarti R-nya, epsilon R-nya sama dengan 1 gitu. Itu caranya. Ya, kecuali nanti kalau disebut diisinya dengan Nika atau diisi dengan yang lain baru ada nilai ER-nya. Ya. Epsilon 0 itu nilainya 9 kali 10 pangkat 9. A-nya luas penampangnya adalah 100. Tadi 100 dikali 10 pangkat min 4 atau 1 kali 10 pangkat min 2 per D. D itu adalah jarak antar kepingnya. Kita ubah ke meter, tadi satuannya 1 kali 10 pangkat min 3 dikali V, V-nya adalah 12 ya, dikali 12 gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Mungkin ada yang bisa kita sederhanakan, nggak ada ya. Langsung aja berarti 9 dikali 12 itu dapatnya adalah 108 dikali. Berarti ini 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 2 itu jadinya 10 pangkat 7. 10 pangkat 7, 10 pangkat 3 ya, berarti itu 10 pangkat 10 ya. Oke, ada lagi nggak sih yang ketinggalan? Ini 10 pangkat 7, 10. Oke. Ini 100 pangkat 4 sama dengan 1 kali 10 pangkat 2 ya. Karena kan udah hilang. Oke, 10 pangkat 7 kali 10 pangkat 3 gitu ya. Nah, berarti jadinya ini 108 dikali 10 pangkat 10. Oke. Satuannya apa? Satuannya di sini Q itu dalam kulom. Oke, nah mungkin ini dia untuk contoh dari kapasitor. Kita lihat lagi rangkaian kapasitor. Oke, kita lihat lagi ke rangkaian kapasitor ya. Jadi bukan hanya hambatan atau resistor saja yang bisa dirangkai, tapi kapasitor juga. Jadi kapasitor ini juga bisa kita hubungkan ke sumber tegangan. Ya, dimana ada beberapa bentuk rangkaian dari kapasitor, yaitu ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Seperti biasa, rangkaian ini bisa saja dan tidak jadi rangkaian campuran. Ya. Nah, oke, untuk kapasitor yang dirangkai secara seri. Maka kalau dirangkai secara seri, lihatnya seperti ini ya, hampir sama dengan hambatan, tapi ketentuannya berbeda. Nah, kalau dia dirangkai segaris seperti ini, ada C1, C2, dan C3 seperti ini, maka itu tandanya kapasitornya dirangkai secara seri. Nah, kalau kita ingin menentukan kapasitas pengganti dari rangkaian serinya, ya, atau CS-nya, maka kita bisa tentukan dengan persamaan 1 per CS, 1 per C seri, sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Atau selanjutnya seberapa banyak nanti kapasitornya yang dirangkai secara seri. Misalkan ada 4 yang dirangkai secara seri ya, berarti tambah lagi 1 per C4 gitu. Nah, di sini ada beberapa syarat dari kapasitor yang dirangkai seri. Ciri-cirinya atau syaratnya yang pertama yaitu muatan yang tersimpan pada kapasitor yang dirangkai secara seri itu besarnya sama. Jadi besar muatan total yang besar muatan dari tiap-tiap kapasitor yang dirangkai secara seri itu besarnya sama gitu ya. Yang pokoknya yang tersimpan pada kapasitor yang dirangkai secara seri itu besarnya sama. Nah, jadi bisa kita rumuskan di sini Q totalnya sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Apa maksudnya? Muatan yang tersimpan pada kapasitor 1 sama besarnya dengan besar muatan yang tersimpan pada kapasitor 2 sama besarnya dengan muatan yang tersimpan pada kapasitor 3. Itu dia. Sedangkan beda potensialnya itu berbeda ya. Jadi kalau kita mau mencari beda potensial untuk kapasitor yang dirangkai secara seri, berarti V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3.
Nah, dari persamaan ini sebenarnya bisa disimpulkan, bisa kita tarik kesimpulan dalam bentuk perbandingan antara beda potensial dan kapasitor. Jadi karena Q-nya sama, ya, karena Q-nya sama, kita kan punya tadi persamaan V sama dengan Q per C gitu ya. Bisa ya, kita lihat dulu untuk kapasitornya, saya ingatkan lagi. Jadi kita bisa cari tadi tuh yang namanya yang namanya C sama dengan Q per V, atau kalau kita mau cari V sama dengan Q per C, ya, Q per C. Nah, berhubung ini Q-nya sama, jadi kalau kita bandingkan V1 banding V2 banding V3, nah, berarti itu akan sama besarnya nanti kan dengan Q1 per C1 banding Q2 per C2 banding Q3 per C3 gitu ya. Q-nya boleh dicoret karena Q-nya sama. Maka jadilah perbandingan seperti yang di atas. Jadi V1 banding V2 banding V3 sama dengan 1 per C1 banding 1 per C2 banding 1 per C3. Nah, untuk kapasitor yang paralel, jadi kalau dia dirangkai seperti ini, ya, dirangkainya seperti ini, itu namanya paralel, kan dia bercabang, itu dirangkai paralel maksudnya. Nah, maka kita ingin menentukan berapa kapasitas pengganti dari kapasitor yang dirangkai secara paralel atau C paralel. Bisa kita rumuskan dengan C paralel sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Jadi dengan hambatan kebalikan ya dia. Kalau hambatan kan ini yang untuk rumus serinya, ini yang paralelnya. Tapi kalau pada kapasitor enggak. Ya. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan kapasitor yang dirangkai secara paralel untuk syaratnya sendiri? Untuk syaratnya dari kapasitor yang dirangkai secara paralel ini beda ya dengan kapasitor yang dirangkai secara seri. Untuk kapasitor yang dirangkai secara paralel, muatan yang tersimpan pada tiap-tiap kapasitornya itu berbeda. Ya, jadi kalau kita ingin menentukan berapa muatan totalnya, maka kita jumlahkan muatan yang tersimpan pada kapasitor 1 tambah muatan yang tersimpan pada kapasitor 2 tambah muatan yang tersimpan pada kapasitor 3. Nah, sedangkan beda potensialnya beda potensi. Jadi untuk V total itu bisa kita rumuskan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Nah, dari persamaan ini kalau untuk yang paralel ya, kalau paralel kita bisa ambil perbandingannya karena yang samanya di sini nilainya V. Berarti kan kalau kita mencari nilai V tadi, V sama dengan Q per C, ya kan? Nah, tadi Q-nya yang sama. Berarti kalau kita ambil di sini, kalau kita mau cari nilai Q sama dengan C kali V, gitu ya, C kali V. Maka di sini Q1 banding Q2 banding Q3 itu sama dengan C1 kali V1 banding C2 kali V2 banding C3 kali V3. Nah, berhubung di sini yang sama itu adalah nilai V-nya, maka V-nya kita coret nih. Maka tinggal perbandingannya Q1 banding Q2 banding Q3 sama besarnya dengan C1 banding C2 banding C3. Jadi bisa pakai perbandingan saja nanti. Oke. Lalu ada energi kapasitor, bukan energi potensial ya. Ini energi rata-rata dari kapasitor. Nah, energi pada kapasitor itu lambangnya adalah W. Jadi energi atau usaha saat dia memindahkan si muatan tadi itu namanya energi atau usaha ya. Yang dilambangkan dengan W sama dengan setengah QV. Atau bisa ditentukan W sama dengan setengah C dikali V. Nah, jadi yang namanya W itu energi rata-rata atau energi kapasitor. Oke, jadi bedakan ya, kalau dia rangkaian seri tadi yang sama adalah muatannya di semua kapasitor. Kalau yang paralel yang sama adalah beda potensialnya. Jadi ada beberapa persamaan yang harus kalian bedakan. Oke, kita coba langsung ke contoh soal yang ke-6. Oke, ini untuk contoh soal yang selanjutnya tentang rangkaian kapasitor ya. Nah, di sini ada 3 buah kapasitor. Ya, 1, 2, 3, 4 mikrofarad. Lalu 4 mikrofarad. Jadi karena ini belum ada nama, kita aja yang kasih nama ya. Ini C1, ini dimisalkan dengan C2, ini dimisalkan dengan C3. Kasih aja namanya sendiri kalau tidak ada nama. Oke, berarti C1-nya 4 mikrofarad, C2-nya 4 mikrofarad, dan C3-nya 2 mikrofarad. Dimana katanya dihubungkan dengan sumber tegangan 150 volt.
Nah, yang ditentukan di sini adalah berapa kapasitas penggantinya, yang A, yang B muatan totalnya berapa, yang C tegangan di tiap-tiap kapasitornya berapa, yang D muatan pada tiap-tiap kapasitornya berapa. Itu yang kita cari. Nah, oke. Berarti yang A diminta kita menentukan kapasitas pengganti. Berarti untuk yang A, kalau kita mau menentukan kapasitas pengganti, berarti itu sama dengan kapasitas total ya. Jadi kapasitas pengganti dengan kapasitas total itu sama. Nah, berarti di sini bagaimana caranya? Biasakan dulu menyelesaikan yang dirangkai secara paralel dulu. Oke, berarti ini C2 dan C3 itu dirangkai secara paralel. Ya. Maka untuk kapasitor paralelnya di situ ada C2 tambah C3. Nah, berarti di sini C2-nya 4 mikrofarad ditambah C3-nya 2 mikrofarad. Bu, kita nggak ubah ke farad, Bu. Nanti aja ubahnya ke farad. Atau nggak usah diubah ke farad pun tidak masalah. Asal dibikin satuannya dalam apa nanti. Ya, berarti ini 6 mikrofarad. Jadinya ya, 6 mikrofarad. Lalu setelah ini diparalelkan, maka yang paralel ini dengan kapasitor yang paralel ini dengan C1 ini kan mereka dirangkai secara seri jadinya. Sama dengan hambatan juga kayak gitu ya. Nah, berarti rangkaian totalnya berupa rangkaian seri. C serinya sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C paralel. 1 per C1-nya itu 1 per 4 mikrofarad ditambah 1 per C paralelnya yang kita cari tadi 6 mikrofarad. Oke, berarti kita jadikan ini penyebutnya 12. Berarti ini 3 tambah 2 gitu ya. Berarti kan dapatnya 5 per 12. 5 per 12 ini baru 1 per C seri. Maka untuk C serinya kan kita kali silang jadinya. Berarti kan 12 per 5. Satuannya baru dalam mikrofarad. Biarkan aja dalam mikrofarad. Oke, berarti selanjutnya kita cari siapa? Selanjutnya yang diminta di sini adalah muatan totalnya. Ini dia. Kalau kapasitas penggantinya kan karena dia terakhir berupa rangkaian seri, maka yang kita cari adalah kapasitas serinya. Oke. Nah, di sini yang akan kita cari lagi yang B muatan totalnya. Berarti untuk kita menentukan muatan total, ya untuk muatan total di sini, untuk muatan totalnya kan kita mencari Q total ya. Untuk Q total itu kan sama caranya dengan C total, jadi C total dikali V total gitu ya. C total dikali V total, kan begitu persamaannya. Oke, nah berarti kita udah dapat tadi tuh nilai C totalnya berapa ya. Nilai C totalnya kan kita dapatnya 12 per 5. Berarti 12 per 5 dikali V totalnya. V totalnya kan berapa V di rangkaiannya? Di sini 150. Berarti ini 150. Berarti kita bisa sederhanakan ini 12 per 5 dengan 150 ya. Kita bisa bagi. Ini dibagi di sini. Berarti dapat di sini 30 ya. 30 dikali 12 itu 360. Apa satuannya? Apakah satuannya kulom? Coba perhatikan. Karena di sini dalam mikrofarad, kita tidak ubah ke dalam bentuk farad. Dan di sini satuannya bukan kulom, tapi satuannya mikronya masih terbawa. Berarti mikro kulom gitu. Nggak usah kita ubah ke kulom, yang penting ada satuan akhirnya apa. Nah, untuk yang C di sini yang ditanyakan tegangan di tiap-tiap kapasitor. Oke, kita coba cari tegangan di tiap-tiap kapasitor. Berarti untuk tegangan di tiap-tiap kapasitor berapa V1-nya, V2-nya, V3-nya berapa? Ingat ya, tadi kita sudah ada perbandingan ya. Karena dia dirangkai secara seri, hukumnya kan rangkaian terakhirnya dirangkai secara seri. Kalau dia dirangkai secara seri tadi yang sama itu besar apanya? Yang sama itu adalah besar muatannya kan? Yang sama besar muatannya. Berarti kita bisa pakai perbandingan yang tadi. Berarti untuk yang C pakai perbandingan yang tadi V1 banding V2 banding V3 sama dengan 1 per C1 banding 1 per C2 banding 1 per C3.
3. Oh, kalau dia semuanya seri. Sedangkan di sini yang seri siapa tadi tuh? C1 dengan C paralel gitu ya tadi ya. Berarti V1 banding V paralel sama dengan 1 per C1 banding 1 per C paralel. Nah, 1 per C1. Oke. Berarti 1 per C1 itu 1 per 4. Banding dengan 1 per C paralel itu tadi 1 per 6. Berarti kalau kita bikin perbandingannya jadinya berapa? Oh, tadi C paralelnya tadi 1 per C, kok 1 per C paralel? Tadi di sini seri ya jadinya ya. Oke, 1 per C paralelnya tadi kan 1 per 6 ya. 1 per C6, karena dia yang dirangkai seri ini sama ini gitu. Oke, berarti jadinya kita jadikan berapa ini? Kalau kita mau cari perbandingannya, berarti kita bisa kali 12 aja ya, biar bisa dia habis ya. Kita kalikan 12, berarti 12 kali 1/4 itu 3. 12 dengan 6 itu 2, berarti 3 per 2 perbandingannya. Berarti V1 banding V paralel itu 3 banding 2. Nah, berarti kita bisa cari berapa besar V1-nya ya. Untuk mencari V1-nya, kita ambil angka perbandingan V1. V1-nya kan di situ 3. Berarti 3 per angka perbandingannya 5. Nah, berarti di sini kan caranya gini, kan V1. V1-nya kan angka perbandingannya 3. Penjumlahan perbandingannya berapa? 3 tambah 2 berapa? 5. Nah, baru kita kalikan dengan V totalnya. V totalnya kan 150. Gitu caranya pakai perbandingan. Oke, kalau ini kita sederhanakan 5 dengan 150, di sini dapatnya 30. 30 kali 3 itu 90. Gitu, berarti V1-nya 90 volt. Nah, lalu baru kita cari ini V paralelnya. V paralel itu kan sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan. Nah, V paralelnya berapa angka perbandingannya? 2 per jumlah perbandingannya 5 dikali V totalnya 150. Nah, berarti ini kita coret sederhanakan 30, berarti 30 kali 2 itu dapatnya 60 volt. Nah, oke. Jadi kan sama ya, 60 volt. Lalu baru kita tentukan muatan pada tiap-tiap kapasitornya. Maksudnya kita menentukan di sini berapa Q1, Q2 dan Q3-nya. Oke, berarti kalau kita mau cari muatan pada masing-masing kapasitor, itu bisa kita cari Q1-nya berapa, Q2-nya berapa, Q3-nya berapa. Berarti untuk mencari Q1 kan cara mencarinya C1 kali V1 kan harusnya gitu caranya. Berarti C1-nya tadi berapa ya di rangkaian tadi? C1-nya 4 mikrofarad ya, 4 mikrofarad dikali dengan V-nya. V1 dapatnya 90, 4 dikali 90, 4 kali 90 360 mikrokulom. Karena ini mikrofarad, ini mikrokulom. Berarti untuk Q2-nya C2 kali V2. V2 kan sama dengan V paralel, karena kan yang dirangkai paralel V-nya sama. Berarti C2-nya tadi juga 4 dikali V2. V2-nya 60. Oke, V2-nya 60 berarti 240 mikrokulom. Nah, untuk mencari Q3-nya, C3 kali V3. C3-nya kan 2 mikrofarad ya. Dikali V3-nya kali 60. Oke. Ini kalau kalian kurung aja boleh. Kali 60 120 mikrokulom. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti inilah cara kita menentukan rangkaian dari masing-masing kapasitornya. Tuh. Jika ada pertanyaan, boleh tanya di kolom komentar atau boleh nanti pertanyaannya bisa di WhatsApp saja. Oke, baik. Selamat belajar lagi. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ini pertemuan terakhir di bab listrik statis. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya.